أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, membaca Al-Fatihah adalah termasuk bagian dari rukun sholat yang wajib dilakukan, termasuk bagi makmum. Nah, ada 3 cara membaca Al-Fatihah bagi makmum yang penting untuk diketahui agar sholatnya benar dan sah. Apa saja 3 cara itu? Langsung saja berikut ini kami sampaikan penjelasannya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, wajib membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Mengapa wajib sempurna? Karena makmum bisa mendapati imam dari awal sholat jamaah, sehingga ia punya waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah sampai selesai. Lalu kapan sebaiknya Al-Fatihah ini dibaca? Baiknya dibaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, agar sebelumnya makmum bisa mendapat kesunahan mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian dirahmati oleh Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 204. Juga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian membaca Al-Quran ketika aku membaca bacaan dengan suara keras, kecuali bacaan Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Nasa'i. Namun bila Fatihahnya imam lirih dan tidak terdengar oleh makmum, maka makmum boleh membaca Fatihah kapan saja, yang penting sudah selesai sebelum imam rukuk. Dan jika ternyata Fatihahnya makmum belum selesai dan imam sudah rukuk, maka ia wajib tetap berdiri menyelesaikan Fatihahnya, meski harus tertinggal sampai 3 rukun yang panjang, yakni batas maksimalnya sampai imam sujud yang kedua. Begitu pula seandainya makmum lupa atau ragu bacaan Fatihahnya dan baru teringat ketika imam hendak rukuk, maka makmum wajib tetap berdiri menyelesaikan Fatihahnya meski harus tertinggal sampai 3 rukun yang panjang, yakni batas maksimalnya sampai imam sujud yang kedua. Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Zain menjelaskan, siapa yang ragu saat ia belum rukuk, namun imamnya sudah terlanjur rukuk, apakah ia tetap harus membaca Al-Fatihah atau tidak? Jawabnya, ia harus menahan sholatnya dahulu dalam keadaan berdiri, dan ia diberi toleransi sampai 3 rukun panjangnya imam. Kedua, cukup membaca sebagian Al-Fatihah. Mengapa cukup sebagian saja? Karena makmum datang terlambat dan ia tidak punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan Al-Fatihah, sehingga Fatihahnya telah ditanggung atau diwakili oleh Fatihahnya imam. Berikut beberapa contoh kasusnya. Kasus 1. Jika makmum datang terlambat dan mendapati imam sudah selesai membaca Al-Fatihah atau sedang membaca suratan, maka ia tidak perlu membaca doa iftitah dan ta'awudz, tapi langsung saja membaca Al-Fatihah semampunya. Kalaupun Fatihahnya belum selesai dan imam sudah keburu rukuk,
maka ia wajib ruku mengikuti imam, karena Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, makmum masbuk tidak boleh sibuk melakukan kesunahan setelah takbiratul ihram, tapi ia langsung membaca Al-Fatihah, karena itulah yang terpenting, dan ia mempercepat bacaannya agar menyelesaikannya, kecuali jika ia tahu akan bisa mendapati Fatihahnya. Kasus 2. Jika makmum datang terlambat dan tidak tahu imam sedang membaca apa, maka ia langsung saja membaca Al-Fatihah semampunya. Kalaupun Fatihahnya belum selesai dan imam sudah keburu ruku, maka ia wajib ruku mengikuti imam, karena Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Kasus 3. Jika makmum datang terlambat dan mendapati imam hampir ruku, maka ia langsung saja membaca Al-Fatihah semampunya. Kalaupun Fatihahnya belum selesai dan imam sudah keburu ruku, maka ia wajib ruku mengikuti imam, karena Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Kasus 4. Jika makmum tidak bisa menyelesaikan bacaan Fatihahnya sebab bacaan imam yang terlalu cepat, maka ia wajib ikut rukuk bersama imam, meski bacaan Fatihahnya belum selesai atau tidak sempurna. Syekh Abu Bakar Syato dalam I'anatul Talibin menjelaskan, jika imam membaca Fatihah dengan cepat, sekiranya makmum tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah secara sempurna dengan bacaan yang tengah-tengah, maka wajib bagi makmum untuk ruku bersama imam dan meninggalkan bacaan Fatihahnya, sebab imam sudah menanggung bacaan Fatihah makmum, meskipun hal ini terjadi di semua rakaat. Ketiga, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Mengapa tidak perlu? Karena makmum datang terlambat dan tidak ada kesempatan sedikit pun untuk membaca Al-Fatihah. Berikut contoh kasusnya. Kasus 1. Jika makmum datang terlambat dan mendapati imam sedang menuju ruku atau sedang ruku, maka setelah berdiri takbiratul ihram, ia langsung saja ikut ruku bersama imam dan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Jika ia bisa ruku bersama imam dengan tumakninahnya, maka ia dihitung mendapati rakaat. Tapi jika tidak, maka rakaatnya itu tidak dihitung, dan setelah imam uluk salam nanti, ia wajib mengganti dengan menambah 1 rakaat. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, bila makmum bisa mendapati ruku bersama imam, sekedar ruku yang boleh, maka ia telah dihitung mendapati rakaat. Dan bila ia tidak mendapati itu, maka ia tidak dihitung mendapati rakaat. Berdasar riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati ruku di rakaat terakhir di hari Jumat, maka hendaklah ia menyambungkannya dengan rakaat yang lain. Dan siapa yang tidak mendapati ruku, maka hendaklah ia menyempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Diterangkan dalam hadis yang lain, siapa yang mendapati imam ruku, maka rukuklah sebelum imam bangkit, maka ia telah mendapati rakaat tersebut. Hadis riwayat Baihaqi. Kasus 2. Jika makmum datang terlambat dan mendapati imam sedang i'tidal, sujud atau duduk tasyahud, maka setelah berdiri takbiratul ihram, ia langsung saja mengikuti gerakan imam dan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Dalam kasus ini, ia tidak dihitung mendapati 1 rakaat, sebab ia tidak bisa membaca Al-Fatihah dan juga tidak bisa ruku bersama imam. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menjelaskan, siapa yang mendapati imam, maka hendaklah takbiratul ihram dan masuk mengikuti apa yang dilakukan imam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendatangi sholat
dan kami sedang sujud, maka sujudlah bersama kami, dan janganlah kalian menghitungnya sebagai sesuatu. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat, maka sungguh ia telah mendapati sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Diterangkan dalam hadis yang lain, jika salah seorang dari kalian mendatangi sholat, sedangkan imam ada di suatu keadaan, maka lakukanlah seperti keadaannya imam. Hadis riwayat Tirmidzi.